Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari kelas 11 OTKP 1 SMK Jakarta Timur 1. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal umum. Yang pertama, kalian perlu pahami analisis transaksinya. Yang pertama, kalian bisa lihat ada beberapa macam akun yang terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada kas, yang kedua ada piutang, maksudnya kita memberi pinjaman pada orang lain. Yang ketiga, kita membeli perlengkapan pada suatu toko atau tempat. Yang keempat, peralatan, kita sama membeli di tempat lain. Yang kelima, kendaraan ini baik apapun itu. Yang kedua, utang yang pertama ada utang usaha, yang kedua ada utang bank, dan yang ketiga modal ini pertama ada modal usaha, yang kedua prive. Nah, prive ini maksudnya kepentingan diri kita pribadi. Yang keempat ada pendapatan, masuknya ke pendapatan juga. Nomor 5 ini beban ada terdiri dari berbagai macam. Yang pertama termasuk beban gaji, beban sewa apapun itu, beban listrik, beban telepon. Nah, cara kita menentukan di mana titik kredit dan di mana titik debit. Yang pertama, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang ketiga, modal ini bisa termasuk ke prive, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan. Nah, pendapatan ini baik dari mana saja, termasuk bertambah ke dalam kredit, berkurang di debit. Yang kelima ada beban ini gaji, sewa, listrik, dan telepon, bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, saya memiliki rumus cepat, yaitu kalian tinggal hafal saja harta atau kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Harta atau kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, kalian kan lihat ini. Ini utang, modal, dan pendapatan itu sama rumusnya. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Tapi kalau harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Sama dengan beban. Nah, jadi kalian tinggal hafalkan ini. Harta atau kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Itu cara cepat untuk menghafal rumus ini. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh pertama. Di sini terdapat suatu nama perusahaan, yaitu perusahaan Jono Lele. Nah, yang kedua ini ada apa? Yang ketiga ini ada periodenya kapan, tanggal yang memberikan tahu waktunya kapan. Nah, yang pertama ini perusahaan Jono Lele membeli peralatan ikan seharga 5 juta secara tunai pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, pertama nih hal yang harus kita lakukan, tanggal kita masukkan, ini bulan 11 2020. Nah, ini kita pisahkan agar lebih mudah mencarinya. Tanggal 1. Nah, ini kita cari nih apa aja analisisnya. Nah, di sini tuh ada analisis peralatan. Nah, analisisnya peralatan ikan seharga 5 juta.
membeli. Nah, ini membeli termasuk menggunakan harta. Nah, kita lihat lagi rumus harta. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Kita lihat peralatan. Harta masuknya bertambah. Harta kita lihat masuknya di debit. Nah, ini di kredit kita strip aja. Nah, kas. Nah, yang kedua analisisnya. Nah, untuk pertama kita mencari apa itu. Nah, ini kan ada harta, ya kan? Pertama membeli peralatan. Nah, membeli peralatan itu otomatis uang kita berkurang dong. Nah, uang kita berkurang kan, jadinya harta berkurang di kredit. Jadi kita tulis di sini kas harta kan nih. Harta masuknya harta atau kas. Lihat lagi di sini. Harta salah satunya ada yaitu kas. Nah, jadi di sini kas berkurang dong. Jadi kita tulis menjorok sedikit agar mengetahui itu. Habis itu kita tulis di sini strip di debit. Kita tulis di kredit 5 juta ya, guys. Tuh. Nah, yang kedua, Pak Jono mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta pada tanggal 2 Juli 2020. Nah, jadi dari sininya Pak Jono mengambil. Kita lihat mengambil. Jadi dia masuknya ke prive. Apa itu prive? Prive masuknya di modal. Modal ya. Kita lihat rumus modal. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, jadi kita tulis nih di sini nomor 2 pada tanggal 2 prive. Nah, ini debit kita masuk 2 juta. Ya kan? 2 juta nih. Kita udah tulis. Habis itu yang di kreditnya kalian cukup strip aja. Nah, kita lihat lagi soalnya. Pak Jono mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya. Nah, otomatis uangnya nambah dong. Untuk mengambil kepentingan pribadinya. Jadi uang pribadinya itu nambah. Nah, termasuk uang kan harta. Harta termasuk ke kas kan. Nah, kalian bisa lihat di sini kas, kita tulis kas. Nah, kita lihat di debit, kita lihat harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau uangnya berkurang, berarti kita tulis di kredit 2 juta. Berarti ini di debit strip. Nah, kita lihat soal yang nomor 3. Pak Jono menyetor uang 25 juta sebagai modal pada tanggal 3 Juli 2020. Analisisnya nih. Pak Jono menyetor uang. Uang termasuk ke harta. Ya kan? Nih. Uang termasuk ke harta. Kita lihat lagi rumusnya. Harta
Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Sekali lagi, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Kita lihat. Nah, ini nih. Kita tulis pertama kas. Karena ini harta. Dan harta salah satunya ada kas. Nah, ini kita tulis ya kan bertambah, harta bertambah di debit. Kita lihat menyetor uang sebagai modal awal pada tanggal 3 Juli 2020. Nah, otomatis uangnya itu nambah. Kita tulis kas, jadi nambah 25 juta dan di kreditnya kita strip aja. Untuk ini, yang kedua, Pak Jono menyetor uang 25 juta sebagai modal awal. Nah, ini analisis yang kedua yaitu modal. Modal ya. Kita lihat lagi rumus modal. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Sekali lagi, modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pada tanggal 3 Juli 2020, Pak Jono menyetor uang sebesar 25 juta sebagai modal. Nah, modal ini bertambah. Jadi, kita lihat modal bertambah di mana? Ya, kredit. Jadi kita tulis, ini sedikit menjorok, modal. Nah, di debit ini cukup kalian strip. Tulis di sini 25 juta. Nah, bila sudah, kalian tinggal menambahkan saja ini semua dijumlah. Ini semua kalau dijumlah hasilnya 32 juta rupiah. Nah, untuk menandai bila kalian sudah menulis hasil jurnal umum, kalian dapat memberi garis 2 pada akhir laporan kalian. Ya, segitu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.